Saya udah sering ikuti siaran-siaran video-video dari Nizam Tahar yang luar biasa, bisa menggema bukan saja di lokal Sorong tapi sampai di nasional. Wow, bahkan luar biasa. Presiden pun tahu itu. Dalam berpolitik kalau kita suruh orang katakanlah pergi pasang baliho sana sini antar surat, kan nggak mungkin dia jalan pakai uang yang pribadi. Betul. Kan nggak mungkin. Kalau kasih dia umpamanya kamu bantu ya bahwa saya punya stiker ini bagi, kalau nggak dikasih duit pasti dia pergi buang itu. Ya, makanya kader-kader saya di partai ya, termasuk adik saya Abdullah Ghazam juga, kemudian Abdullah Rumkel, itu saya berpesan, dan juga ada adik saya yang lain ya, kalau mau berpolitik harus berbuka diri, berbuka hati pada semua orang. Sama semua ya, orang. kita kuat Muslim, mental Pak ya, ya, kuat telinga, jangan betul, tipis telinga tentu Pak tidak ya. boleh ya. Assalamualaikum Pak. Ini kayaknya kita harus membuka masker biar enak ngobrol nih Pak. Assalamualaikum Pak Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ini Bapak. Saya kebetulan salah satu fans banget sama Bapak. Terima kasih. Bapak. Dan saya moza bareng abang saya Nizam yang luar biasa banget pada sore hari ini ya. Terima kasih. Dan pas melihat sosok Bapak, wah kesempatan banget nih untuk ngobrol Pak Sanusi. Bisa cerita dikit nggak Pak tentang sekarang kan Bapak di DPD? Iya. Ya kan Pak? Siap. Kota Sorong ya Pak ya? Dapil daerah pemilihan Papua Barat. Oh siap. Harapan untuk sendirinya dan kenapa bisa sukses sampai seperti ini itu apa sih Pak? Kuncinya sebenarnya Pak? Ya terima kasih Mbak Mozan dan Adinda Nizam Tahar yang sore ini kita bisa bertemu melalui acara Musda P3 kelima di Vega Hotel ini. Saya sudah sering ikuti siaran-siaran video-video dari Nizam Tahar yang luar biasa, bisa menggema bukan saja di lokal Sorong tapi sampai di nasional. Wow, bahkan luar biasa. Presiden pun tahu itu. Terima kasih. Kunci keberhasilan seorang dalam menggapai kesuksesan dari politik itu hanya satu. Kita tidak boleh menutup diri pada orang lain. Kita harus menyadari bahwa tanpa orang lain kita nggak mungkin bisa begini. Ya. Kemudian dalam berpolitikan juga yang saya jalankan selama kurang lebih sudah masuk tahun ke-17 ya, karena di saat DPR Provinsi 15 tahun, kemudian di DPD ini sudah 1 tahun sekian. Saya secara pribadi selalu ada dalam niat saya dan keluarga bahwa rezeki yang saya miliki itu belum tentu rezeki saya, pasti rezeki orang lain yang Allah titip lewat tangan saya. Luar biasa sekali. Jadi siapapun orangnya, kalau saya ketemu, kemudian ya katakan dia lagi menunggu taksi untuk pulang, saya samperin dia, ketemu, saya tanya mau kemana, ya saya kadang spontan saya kasih duit. Itu berarti dalam hati saya bahwa itu rezekinya dia. Memberikan dia, ya. Spontan. Rezekinya dia yang Allah titipkan lewat tangan saya. Jadi kuncinya kita tidak boleh pelit. Kemudian kita harus menghargai semua orang. Semua didominasi agama. Sekalipun saya Muslim, tapi saya tidak pernah menutup diri, menutup mata dengan saudara-saudara saya yang Kristiani, atau orang Kristiani. Apa yang bisa saya perbuat, apa yang mereka permintaan mereka, sekecil apapun saya berupaya untuk ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa sih. Itu yang salah satu kunci Pak ya. Ya, yang saya rasakan selama 15 tahun ini, sehingga apapun yang saya hadapi, kesulitan apapun, kadang hanya saya pinta selalu begitu. Karena memang mungkin itu garis besar di mana kesuksesan Bapak yang di mana secara spontan memberikan, kita nggak pernah tahu Pak ya, malaikat itu seperti apa wajahnya, benar nggak Pak? Nah kalau Bapak bilang tadi berperan penting, ada nggak sih Pak salah satu keluarga atau yang memang sangat berperan dalam diri Bapak untuk kesuksesan ini Pak? Saya yang jelas bahwa yang pertama saya bangga memiliki keluarga kecil, istri dan anak-anak saya, 6 orang putra putri saya,
yang mereka selalu memberikan motivasi, dorongan, bahkan doa. Dan saya jujur mau katakan bahwa selama saya di lembaga politik, istri saya itu dan anak-anak saya tidak terlalu banyak mencampuri urusan kedinasan saya. Bahkan istri saya itu juga kadang beliau welcome untuk, artinya siapapun yang datang ke rumah yang minta bantuan, beliau bahkan motivasi, ya kalau ada uang ya bantu. Anak-anak saya pun seperti itu, ya. Bahkan kadang mereka yang kalau ada kegiatan di mana ada orang hubungi mereka yang kasih tahu, ayah ada kegiatan di sini, ayah tolong bantu, saya bantu lewat anak-anak saya itu. Nah, itulah salah satu cara yang saya lakukan dengan keluarga selama ini. Dan saya juga berterima kasih buat keluarga anak istri saya, karena selama ini juga mereka nggak pernah menuntut sesuatu yang mewah, sesuatu yang berharga buat mereka, tidak. Karena bagi mereka, saya itu hanya milik mereka itu ketika saya di rumah. Tetapi kalau di luar itu milik orang banyak. Milik orang banyak. Istri saya pun seperti itu. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Kalau di luar, di dalam, di rumah itu seorang ayah, seorang suami. Tapi di luar itu bapak buat semua orang. Karena memang mereka menyadari bahwa tanpa masyarakat, tanpa dukungan orang lain tidak mungkin saya bisa jadi begini. Ya, kalau dari anak yang paling berpotensi untuk mengikuti jejak Pak Sanusi sendiri? Hampir saya punya anak-anak yang semua itu ikuti jejak saya. Ada yang tua, yang wira swasta pun seperti itu. Kadang kalau ada yang datang minta bantuan, kemudian saya tidak ada yang bisa dia handle. Ya begitu juga anak saya yang nomor 2 dan nomor 3, nomor 4 semua begitu. Kalau ada teman-temannya minta bantuan atau apa, kemudian saya tidak ada, ya, Pak, ya? Itu mereka spontan, yang bisa mereka bantu. Iya, luar biasa. Ini Pak Sanusi, ini kan dengan wabah COVID ini sendiri nih, kira-kira kalau menurut Bapak, apalagi beberapa teman-teman, Bapak masyarakat kan banyak yang ya ada yang berhenti kerja, ada yang ekonominya lambat dan lain-lain, Pak. Dari Bapak sendiri harapannya apa nih, Pak? Kepada pemerintah? Saya secara pribadi, terlepas dari apapun, itu tanggung jawab saya juga sebagai wakil rakyat, yang ketika saya melakukan RDP, melakukan kunjungan ke instansi-instansi, ke lembaga-lembaga. Kebetulan saya di DPD ini ada di Komite 4. Jadi saya bermitra dengan OJK, perbankan, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di bawah OJK. Saya pada saat saya RDP yang awal saya tanyakan itu adalah kira-kira ada nggak dalam masa pandemi COVID ini ada karyawannya diberhentikan karena kondisi satu dan lain-lain seperti itu. Itu yang pertama saya lakukan. Kadang kalau ada bilang bahwa kami begini karena kondisi, kadang kami seperti ini, saya menawarkan, saya minta kalau bisa dari perusahaan jangan memberhentikan mereka, tapi mungkin diberlakukan pembagian kerja atau pembagian shift. Mungkin ya dia dalam yang tadinya dia bekerja 1 bulan, ya mungkin dalam pandemi COVID ini dia hanya bekerja 2 minggu. Yang penting jangan dia dipecat, kan dia pecat kan kasihan. Jadi dengan otomatis kalau dia punya penghasilan katakanlah 4 juta, dia hanya menerima penghasilan 2 juta. Yang penting dia tidak dipecat. Dan itu saya lakukan selama ini, selama saya tugas ke daerah, kunjungan kerja ke daerah, apalagi masa reses, saya lebih memprioritaskan untuk itu. Saya mengecek, saya melakukan rapat dengan perbankan, dengan perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan OJK, dan itu yang saya lakukan. Pertama yang saya cek seperti itu. Yang kedua, kalau ada yang saya tahu bahwa mereka ini karena satu dan lain hal kemudian mereka diberhentikan, saya kadang saya menelusuri, saya cari tahu mereka di mana, kemudian saya tanya kondisi seperti apa. Cuma pribadi saya jarang saya membantu orang itu saya mengekspos, ya, karena bagi saya yang saya berikan dengan tangan kanan, kalau bisa tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi kadang itu juga kelalaian juga, ada staff-staff saya, ada teman-teman langsung kaget mereka mengupload di FB dan lain-lain. Nah itu bagi saya memang satu keharusan, artinya kita mau mencari popularitas seperti itu. Tetapi bagi saya niat saya yang pertama adalah saya bantu karena Allah. Betul. Ya, karena dalam 3 periode ini saya punya keinginan seperti itu. Rezeki yang saya dapatkan itu belum tentu rezeki saya dan keluarga saya. Pasti rezeki orang lain.
yang Allah titip lewat tangan saya. Karena meskipun terkadang kita berniat karena lillahi ta'ala, pada intinya walaupun terekspos dan tidaknya, walaupun kondisi memang harus terekspos karena ya kita ini juga di dunia Pak ya, kita perlu popularitas untuk mendukung karir kita ke depan segala macam. Yang pasti Tuhan itu tahu dari hati Bapak untuk dengan apa yang Bapak berikan kepada masyarakat tentunya. Nah ini yang terakhir sebelum saya tutup, karena Bapak mau perjalanan jauh, nanti kita akan the next lagi. Terakhir nih Pak, nah ini banyak sekali kader-kader muda yang mungkin entah kenapa saya mendengar banyak sekali pengen menjadi sosok seperti Bapak. Nah, ada sedikit tips Bapak buat kader-kader muda menjadikan bermain politik ini Pak. Apa yang pertama untuk diinikan Pak? Saya secara umum artinya adik-adik, teman-teman yang berkecimpung sama-sama dengan saya di partai politik, bahkan ada yang sudah ada di lembaga legislatur, hanya saya berpesan satu. Jadi politisi harus berbuka diri pada semua orang. Tidak boleh pelit. Kalau pelit, ya pelit bin sekikir, itu pasti kita akan tamat riwayat yang satu periode. Wah. Itu pasti. Ya. Pasti ya. Karena masyarakat menilai kita itu dari kebaikan. Ya. Tetapi bagi saya, kebaikan yang saya lakukan itu tidak serta-merta kemudian mau diekspos, tidak. Karena saya pasrah, saya lakukan itu karena Allah. Benar nggak sih Pak kalau berpolitik kita harus punya uang banyak? Tidak juga. Tapi ya. bukankah semuanya harus dibeli dengan uang Pak? Enggak, bagi saya tidak. Karena selama saya berpolitik nggak pernah saya beli. Namanya politik itu pasti ada uang. Konsekuensinya kan ada biaya, kos kan ada. Artinya dalam berpolitik kalau kita suruh orang katakanlah pergi pasang baliho sana sini antar surat, kan nggak mungkin dia jalan pakai uang yang pribadi. Betul. Kan nggak mungkin. Kalau kasih dia umpamanya kamu bantu ya bahwa saya punya stiker ini bagi. Kalau nggak dikasih duit pasti dia pergi buang itu. Ya, minimalkan kita kasih duit ini buat uang transport kamu ya. Saya bukan aja itu, tapi saya pesan sama istri saya, anak saya, dan selama ini mereka jalankan itu. Siapapun orang yang datang cari saya di rumah, ketika saya tidak ada, minimal pulang itu dikasih uang transport ya. Karena yakin dia datang itu ada yang pakai ojek, ada yang pakai kendaraan sendiri, tapi kan pasti bensin juga keluar kan, dia pakai motor, jadi minimal. Makanya anak-anak istri saya, anak-anak saya itu selama ini saya bekali mereka dengan itu, sehingga mereka menjalankan itu. Lokasi saya tidak ada tamu yang datang cari saya, minimal pulang mereka kasih duit mungkin 50.000 ke berapa untuk mereka punya. Dan itu memang saya sampaikan buat mereka. Ya, seperti itu. Karena tanpa seperti itu orang nggak mungkin mau anggap kita ini apa sih. Betul. Ya. Karena masyarakat itu kita harus menyadari bahwa sebagai seorang politisi bisa kita duduk di kursi yang empuk. Walaupun orang bilang bahwa kita di DPR itu banyak duit, meskipun itu kan tidak seperti itu ya. Tetapi kita menyadari bahwa karena masyarakatlah kita bisa jadi itu. Seperti ini. Jadi makanya kader-kader saya di partai ya, termasuk adik saya Abdullah Ghazam juga, kemudian Abdullah Rumkel, itu saya berpesan, dan juga ada adik saya yang lain. Ya, kalau mau berpolitik harus berbuka diri, berbuka hati pada semua orang. Sama semua ya, orang. Kita kuat Muslim, mental Pak ya, kuat telinga, jangan betul, tipis telinga tentu Pak tidak ya. boleh. Ya, kadang ada juga hal-hal yang kita hadapi dengan berbagai, tapi ya kita harus pasrah menerima itu. Artinya kalau memang kita merasa bahwa itu, ya kita cuek aja. Lama kelamaan juga pastikan mereka akan. Tapi bagi saya, siapapun yang jadi lawan politik, jadi musuh saya berupaya untuk merangkul mereka. Itulah yang saya lakukan selama ini. Dan ya bagi saya politik itu sebenarnya tergantung hati nurani kita. Kalau sebelum menutup sekali terakhir ya Pak, apa sih paling disuka sama politik dari dulu Bapak? Saya memang dari masa sekolah saya sudah berpolitik. Ya. Okay. Bahkan saya di waktu pegawai negeri, saya sebelum berpolitik kan saya pegawai negeri dulu di Kementerian Agama. Saya pernah jadi jurkam di partai ini. Pada tahun 87 di Sorong ini, ya sampai saya dipanggil, disuruh buat pernyataan kalau ini kamu nanti dipecat, tapi saya pasrah. Saya bilang kalau saya dipecat karena sebuah politik nggak apa-apa. Allah kan pasti kasih jalan saya, kasih rezeki buat saya dengan jalan yang lain. Ya, jadi bagi saya itu tidak ada masalah. Kalau kita mau berpolitik, yang penting niat kita seperti apa. Betul, luar biasa banget. Oke teman-teman, kita akan sambung lagi. Terima kasih Mbak Muza. Ya, terima kasih Pak Susi. Nizam Terima kasih Tahar Bang dan Nizam. teman-teman. Tetap di stay di tempat YouTube-nya Bang Nizam. Terima kasih Bang Nuzi.
Nanti kita undang lagi Pak ya. Insya Allah, saya menunggu makasih. kabar berikutnya dari Bapak. Siap, siap. Oke, terima kasih. Tapi Tetap Mbak di Nizam channel. siap dampingi saya kalau saya ada acara kan di luar, siap. Oke. Oke, terima kasih Bang Ya. Nizam. Tetap di Oke, Nizam channelnya Bang Tahar, Nizam terima ya. kasih. Top.